Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas segala berkah kemurahannya, kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Oke teman-teman, tidak kerasa kita sudah memasuki Ramadan hari ke-23. Semoga teman-teman masih diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan tentang puasa Ramadan saja, tapi di dalamnya umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Umat Islam selayaknya memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan, sebab bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala syafari fa iddatum min ayyamin akhara yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di ayat lain Allah berfirman pada surat Al-Qadr ayat 1 yang bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan banyak ayat lainnya yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki sebagai nama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Dan juga di setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Puasa ditinjau dari aspek ekonomi, maka Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri.
Pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kepada mereka. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir. Dan ganjil di bulan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1-3. Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa maghfirah. Allah Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas pengampunan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi SAW bersabda yang artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, penghapusan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah SWT menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan melakukan salat malam, tarawih, witir, dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Keberkahan kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta syaitan-syaitan diikat. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal solih yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut di atas, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal solih. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan teman-teman semua karena ini masih pandemik juga. Akhir kata saya ucapkan, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman.